Oke, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu di Bakti 17 9 tahun Mendeley for Indonesia dengan tema menembus jurnal internasional bereputasi dengan optimalisasi manajemen referensi dan kecerdasan artifisial. Materi ini terbagi atas tiga bagian besar. Yang pertama nanti bagian tentang Mendeley yang akan disampaikan oleh eh, Pak Kris, kemudian Dewi, kemudian Pak Busro. Pak Kris akan berbicara tentang Mendeley desktop apa, bagaimana memanfaatkan. Bu Dewi akan berbicara tentang Mendeley Referensi Manager, dan Pak Busro akan berbicara tentang bagaimana penggunaan Mendeley dalam publikasi ilmiah atau jurnal. Baik Bapak dan Ibu, tanpa menunggu lama, mari kita buka acara ini dengan bagi yang Muslim membaca basmalah, bagi yang beragama lain sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan ini akan dimulai oleh Pak Kris yang akan berbicara tentang Mendeley Desktop. Silakan Pak Kris. Baik Pak, baik, siap, siap. Oke, Pasien Bismillah. baru. Jadinya Oke, terima kasih Pak Eko. Sebelumnya, selamat siang buat Bapak Ibu semuanya, para peserta, para Bapak Ibu narasumber. Sebelumnya yang saya hormati penyelenggara kegiatan ini dari eh, Fakultas Tarbiyah, Jurnal Ilmiah Kependidikan oleh Pak Eko Wahyu Nur Safianto, Editor in Chief Jurnal Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Bu Diwi Kusmaningsi, Kang Busro, kemudian Bu Lis Setowati, Pak Erik, Pak Baharudin, Pak Purwongko, Pak Reno, Bu Dora, kemudian Pak Zainal dan Pak Waluyo, Satrio Aceh. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih kesempatannya pada hari ini dalam menyambut, ya sebenarnya dalam menyambut HUT ke-79 Kemenangan Republik Indonesia, Indonesia Baru, Nusantara Baru, Indonesia Maju, dari komunitas juga Mendeley Community Advisor, mengangkat topik terkait dengan bakti untuk negeri menebus jurnal internasional bereputasi dengan optimalisasi manajemen referensi dan kecerdasan artifisial. Saya dipercaya oleh Pak Eko dan dari penyelenggara untuk membawa materi terkait dengan Mendeley Desktop. Nanti Bapak Ibu peserta yang membahas tentang manajemen referensi ini nanti ada tiga narasumber. Saya membahas tentang Mendeley Desktop, kemudian nanti Bu Dwi mengenai Mendeley Reference Manager dan Kang Busro untuk Mendeley Manager untuk pengelolaan jurnal ilmiah. Oke, langsung saja. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Krisman Halawa. Saya adalah seorang pustakawan. Saya pustakawan Bapak Ibu di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya berasal dari Pulau Nias. Domisili saya bekerja di Medan, Sumatera Utara. Jadi inilah sekedar identitas dari saya. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena masih banyak lagi materi yang akan mau disampaikan, saya akan memulai topik ini dari eh, gambaran besar. Ini pemikiran saya sebagai seorang pustakawan, Bapak Ibu. Kebetulan saya di perpustakaan ini bekerja sebagai pustakawan, juga memberikan materi-materi terkait dengan program literasi informasi untuk mahasiswa kami di sini.
bukan hanya untuk mahasiswa sarjana, diploma, juga untuk mahasiswa pasca sarjana. Jadi setiap rutinitas perpustakaan itu punya program kami di Sari Mutiara. Jadi saya sebagai pustakawan yang membidangi di bidang hal itu. Dari hal ini, dengan topik Mendeley Desktop tadi, saya mengawalinya, pemikiran saya mengawali dari sebuah komunikasi Bapak Ibu. Jadi komunikasi seorang peneliti atau seorang mahasiswa tersebut memulai suatu penulisan itu dari komunikasi sebenarnya. Itu dari pemikiran saya. Kemudian dari komunikasi itu diulas dan menjadi dua ya Bapak Ibu, komunikasi yang disampaikan secara lisan dan komunikasi yang disampaikan secara tulisan. Dan secara tulisan ini ada yang disebut dengan tulisan ilmiah Bapak Ibu. Dan tulisan ilmiah ini tujuannya adalah misalnya mahasiswa semester akhir membuat karya ilmiah seperti skripsi, kemudian untuk diploma, untuk karya tulis ilmiah, dan pasca sarjana untuk yang tesisnya ya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu dosen juga cenderung eh, kalau di akhir semester itu menyelesaikan yang namanya BKD Bapak Ibu ya, membuat apa namanya artikel jurnal gitu ya. Sebelum disahkan sebagai artikel namanya naskah atau manuskrip. Nah, itu perlu dibuat suatu tulisan ilmiah. Disebut sebagai tulisan ilmiah karena sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Makanya disebut sebagai tulisan ilmiah. Nah, ketika sebagai mahasiswa atau sebagai kita sebagai Bapak Ibu dosen yang sedang meneliti atau mau membuat satu paper ilmiah, maka otomatis kita perlu dukungan, argumen atau teori dari tulisan orang. Nah, jadi makanya kita perlu yang namanya sitasi dan kutipan Bapak Ibu. Untuk menguatkan argumen kita terhadap suatu tulisan kita itu, maka kita perlu membaca dan mengutip hasil daripada penelitian sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan nanti kita melakukan yang namanya sitasi. Nah, secara umum di dalam universitas itu, saya membahas di dalam universitas, kita mempunyai pedoman ya Bapak Ibu ya. Di dalam pedoman itu kalau dia mahasiswa punya pedoman yang namanya di dalam penulisan wajib menggunakan bibliografi menggunakan perangkat Mendeley. Jadi rata-rata Bapak Ibu menggunakan Mendeley ya, Mendeley, Mendeley, Mendeley. Nah, tujuannya sebenarnya untuk memaksimalkan yang namanya mengoptimalkan yang namanya penulisan sitasi di dalam karya tulis kita. Dan akhirnya itu juga berakibat untuk etika penulisan dan plagiarisme. Nanti akan saya bahas di depannya. Oke, kemudian eh, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Mendeley Desktop itu adalah salah satu manajemen referensi yang memungkinkan kita untuk membaca, men-share, menotasikan, ya. Dan Mendeley Desktop ini sifatnya diinstal dalam bentuk secara offline Bapak Ibu ya, yang di komputer. Itu nanti memang ini Mendeley Desktop itu salah satu produk dari Elsevier juga yang berbasis Web 2. Kemudian nanti Mendeley Desktop ini dirilis pada ada perbaruan lagi dirilis pada sekitar tahun 2019 itu berubah menjadi Mendeley Reference Manager. Itu nanti yang sudah cloud gitu. Walaupun dia sifatnya diinstal aplikasinya tapi dia harus tetap launching dan cloud. Kemudian Bapak Ibu untuk Mendeley Desktop itu sebenarnya eh, kalau dilihat dari sisi kompatibel laptop atau komputernya, untuk yang Mendeley Desktop ini sangat support dengan Windows ya, yang di bawah 365 dan yang 2016 masih support gitu. Nah, kadang juga Mendeley Desktop tidak support dengan ada juga laptop yang tidak support karena memang satu ruang penyimpanannya tidak memaksimalkan dan kemudian perangkat daripada komputer atau laptop si mahasiswa itu memang tidak memadai, jadi tidak kompatibel dengan perangkatnya. Kemudian Mendeley Desktop ini eh, kita bisa akses di Mendeley Desktop, bisa nanti di sini Bapak Ibu bisa kita buka langsung websitenya mendeley.com, nanti bisa kita install langsung di sini, daftar akun dulu, download ya aplikasinya di sini. Atau nanti kalau untuk Mendeley Desktop ada yang versi 9.1.8 Bapak Ibu bisa diketik langsung ya. Nanti bisa Bapak Ibu ketik langsung downloadnya Mendeley Desktop 1.19.8 installer. Jadi ini versi terbaru di Mendeley Desktop Bapak Ibu. Jadi ini nanti bisa diinstal secara gratis dan secara free. Ini optimalnya direkomendasikan untuk sistem Windows, macOS dan Ubuntu ya. Kalau dia Ubuntu itu disesuaikan dengan bit daripada laptop atau komputer masing-masing Bapak Ibu. Misalnya
laptop dan komputer Bapak Ibu itu Ubuntu-nya 64, maka silakan Bapak Ibu download yang 64 atau 32 atau dan 32. Kemudian ini disupport ya Bapak Ibu. Kemudian Mendeley Desktop ini juga all browser, ya bisa kita searching di browser yang lain, misalnya di Firefox atau di Google gitu ya, atau di browser yang lain. Kemudian Bapak Ibu, kenapa sih kita harus menggunakan Mendeley Desktop ya? Pertanyaannya, mungkin nanti pembahasan saya ini lebih cenderung ke Mendeley Desktop karena untuk masuk ke bagian tulisannya nanti mungkin Kang Busro dan Bu Dewi ya. Jadi saya membahas dulu dari sini ya. Kenapa kita harus menggunakan Mendeley Desktop? Yang pertama adalah Mendeley Desktop itu memungkinkan kita untuk pengaturan referensi tulisan, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan kita menggunakan Mendeley Desktop ini, dengan menggunakan ini, referensi kita bisa teroptimalisasi, terefektif begitu. Nah, kemudian adalah untuk pengutipan. Sebenarnya Mendeley Desktop dengan perangkat Microsoft Word yang produk Microsoft sendiri sebenarnya ada sebenarnya formatnya dari Microsoft Word. Tapi karena sekarang ini masing-masing institusi, masing-masing universitas itu memiliki pedoman tersendiri dalam penulisan ilmiah ya Bapak Ibu ya. Yaitu menggunakan perangkat atau piranti dari eh, contohnya adalah Mendeley. Jadi itu yang umum yang kita gunakan itu adalah Mendeley. Jadi rata-rata institusi itu menggunakan perangkat piranti Mendeley untuk pengaturan bibliografi dalam penulisan ilmiah. Nah, kemudian pertanyaannya apakah kalau kita menggunakan yang produk dari Microsoft Word apakah bisa? Boleh, boleh Bapak Ibu boleh. Sebenarnya boleh. Tapi yang tapinya adalah karena memang ada aturan, ada pedoman yang sudah dibuat oleh institusi, maka kita wajib menggunakan yang perangkat Mendeley, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk membuat catatan referensi. Nah, kita apa namanya ketika kita mendownload atau menggunakan aplikasi Mendeley Desktop yang seperti yang terlihat di depan Bapak Ibu, kelihatan ya. Jadi di sini bisa kita simpan ya, bisa meng-headline ini misalnya ini yang saya akan baca, yang saya akan gunakan untuk tulisan ilmiah saya misalnya. Ini mengenai faktor-faktor dalam pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Kabupaten Pati. Contohnya misalnya. Artikel ini kita simpan di sini. Dan ini sebenarnya di Mendeley Desktop itu memungkinkan kita menyimpan beberapa dokumen, Pak Ibu, secara offline dan gratis. Dan gratis. Bedanya dengan nanti di manajemen Reference Manager, itu bisa kita menyimpan uh, di dalam apa namanya di dalam Mendeley-nya, di dalam software-nya, tapi nanti sifatnya cloud, sifatnya nanti online, sekali login, login tetap logging lagi dan logging lagi. Nanti akan saya sebutkan eh, apa namanya beberapa perbedaannya dengan Reference Manager dengan Mendeley Desktop. Yang berikutnya adalah penelusuran literatur, penelusuran informasi. Nah, ketika kita mendownload Mendeley Desktop juga, manfaat yang lainnya adalah sebagai tempat penyimpanan dokumen kita, kita bisa juga melakukan searching atau menggunakan langsung dari website Mendeley Desktop-nya langsung atau dari Mendeley itu sendiri. Kita bisa lakukan pencarian misalnya tentang teknologi informasi misalnya. Nanti akan langsung muncul hasil riset atau hasil searching daripada kunci yang telah kita buat, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Mendeley ini salah satu indeksasi juga, salah satu wadah portal ilmiah juga untuk menelusur literatur ilmiah juga, Bapak Ibu. Selain sebagai mengorganisasi atau menginvestasikan daripada referensi dan kutipan. Nah, yang berikutnya adalah di kolaborasi peneliti. Nah, di dalam Mendeley juga kita bisa kolaborasi dengan para peneliti. Nah, hasil dari penggunaan ini adalah yang pertama, pekerjaan kita bisa teroptimalisasi, bisa efektif pekerjaan kita Bapak Ibu. Jadi secara otomatis ketika kita mulai mengutip dari tulisan orang, ketika kita masukkan ke dalam tulisan kita, dia secara otomatis akan muncul. Ya. Kemudian untuk pembuatan daftar pustaka otomatis juga akan muncul. Nah, itu dia. Jadi itu kelebihan daripada menggunakan Mendeley. Kemudian yang berikutnya adalah tulisan terorganisir. Terorganisir ini adalah berurutan sesuai dengan hasil yang kutipan, yang kita kutip dengan yang sesuai dengan di daftar. Jadi terorganisir dia. Jadi tidak ada yang ada di daftar pustaka, sementara di kutipan tidak ada dan tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah terhindar dari plagiarisme.
Nah, ini nanti untuk terhindar dari plagiarisme ini, Mendeley itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi di dalam pengutipan juga ada dua. Yang pertama adalah kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Ketika kita menggunakan kutipan langsung, ketika kita menggunakan preemptive Mendeley, akan terhindar dari plagiarisme Bapak Ibu. Nanti akan saya bahas juga nanti. Kemudian berikutnya adalah etika penulisan. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai Bapak Ibu dosen juga memiliki kewajiban memiliki ya apa namanya etika dalam menulis. Nah, kita juga tidak serta-merta mengambil mengcopy paste tulisan orang dengan mengatasnamakan diri kita. Itu tidak boleh dan sangat dilarang. Itu adalah etika. Jadi kita dengan adanya Mendeley Desktop dan kita menggunakan kutipan yang benar, maka etika penulisan kita akan terjaga. Jadi kualitas daripada para penulis, dari para peneliti dan Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu dosen yang sedang membuat karya ilmiahnya saat ini atau mungkin para mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah, kualitas daripada tulisannya akan lebih bermutu. Jadi marilah kita menghargai, marilah kita memberikan kredit terhadap tulisan orang itu dengan tulisan kita. Dan ini namanya etika penulisan Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah saya akan coba membahas tentang perbedaan Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference Lab. Jadi saya mengutip ini dari Mas Ari Wibowo ya, erikunto.com. Jadi ada dua versi. Yang pertama adalah Mendeley Desktop. Di Mendeley Desktop itu kita hanya login pertama sekali Bapak Ibu. Jadi kita loginnya menggunakan email. Kemudian yang berikutnya offline dan desktop diinstal di dalam laptop atau komputer kita. Kemudian ini supportnya di Windows 2010, 13, 16, 19. Kemudian cuma sekali add-in Mendeley Desktop. Jadi untuk pluginnya itu cuma sekali kita add-in plugin, ya. Kemudian untuk tag-nya tersedia ya, tag-nya kata kuncinya tersedia juga. Kemudian kalau untuk reference manager itu setiap kita sekali masuk kita harus login dulu Bapak Ibu. Walaupun aplikasinya di-download di laptop atau di komputer, tetap kita harus login dulu. Tapi di reference manager itu sudah online atau sudah cloud. Kemudian penyimpanannya 2 GB akun gratis gitu. Kemudian disupport di versi Microsoft 2016, 19 dan 365. Kemudian menggunakan Mendeley Sheet. Kemudian untuk ada satu yang tidak ada yaitu author tag keyword itu tidak ada. Nah, itu Bapak Ibu perbedaan dari Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference. Jadi bisa Bapak Ibu kenali sendiri mana yang lebih support laptop kita atau komputer kita, apakah Mendeley Desktop atau Reference. Memang sama-sama aplikasi yang di-download Bapak Ibu, hanya saja kalau dia desktop, dia sifatnya yang offline. Sedangkan kalau Reference Manager atau Mendeley Reference, itu yang cloud online. Kemudian, kalau yang Reference Manager atau Mendeley Reference, dia itu hanya menyupport laptop yang sudah menggunakan Microsoft 365 atau 2016 atau 2019. Tapi yang saya kalau saat ini kalau mau ditanya, yang saya anjurkan kalau saat ini ya kalau saya pribadi saya masih menggunakan Mendeley Desktop karena emang laptop saya masih apa namanya Microsoft 2016 2010 gitu. Jadi dia support di situ Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu berulang kali saya menjadi apa namanya saya mengisi kegiatan terkait dengan Mendeley Desktop dan penelusuran literatur ilmiah juga untuk kalangan mahasiswa dan di luar. Saya mengemukakan beberapa masalah Bapak Ibu ya, masalah yang sering ditemukan oleh user di Mendeley Desktop ya. Yang pertama adalah sinkronisasi daripada software. Kemudian yang kedua adalah integrasi plugin Microsoft Word. Kadang mahasiswa juga tidak mengerti bagaimana cara mengintegrasi, bagaimana cara mengaktifkan plugin MS Word di Mendeley ke MS Word gitu, ke aplikasi Mendeley-nya. Kemudian Mendeley-nya tidak kompatibel. Tadi Bapak Ibu karena kadang laptopnya tidak kompatibel dengan Mendeley Desktop dan lain sebagainya karena ada beberapa faktor lain. Kemudian konfigurasi dan akses logging. Nah, kadang juga para mahasiswa, Bapak Ibu dosen mungkin dan teman-teman semua peserta mungkin tahu, kadang kita juga lupa akses loggingnya. Memang kita menggunakan email yang ini, tapi kita kadang-kadang lupa password. Tapi kadang juga kalau kita mengubah forget new password, itu kadang kita juga lupa nanti masuk ke laman Elsevier juga. Tapi nanti kadang eh, tidak tidak incorrect lagi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah menyisipkan kutipan.
Nah, kutipan kadang dikasih di awalan, di akhiran, dan kadang ada yang tidak konsisten cara menyisipkan kutipannya. Kemudian update daftar pustaka. Nah, kadang juga mahasiswa yang saya temukan ini Bapak Ibu masalah ini masalah ini yang sering kita tahu yang saya temukan ini update daftar pustaka. Kalau sudah menggunakan Mendeley Desktop Bapak Ibu sudah menggunakan Mendeley biarpun itu bukan Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager yang lainnya atau menggunakan Jotero pun ketika sudah menggunakan jangan lagi cuman sekali klik update daftar pustaka. Ketika sudah membuat kutipan kita membuat daftar pustaka cuma sekali klik update daftar pustaka, selebihnya jangan diklik update lagi. Kalau ketika diklik update lagi, maka akan muncul duplikat name daripada hasil kutipan yang berubah menjadi daftar pustaka. Nah, itu salah satu kekeliruan yang mungkin barangkali teman-teman dari mahasiswa juga kadang mengalami hal demikian. Kemudian Bapak Ibu, di Mendeley Desktop ada beberapa mungkin tutorialnya mungkin nanti saya akan kasih ya. Dan sebenarnya tutorial ini nanti ada bukunya tersendiri Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu narasumber yang lain tersedia buku terkait dengan tutorial Mendeley. Nanti Bapak Ibu bisa nanti akan kami share kepada Bapak Ibu peserta juga nanti. Tapi yang perlu diperhatikan secara singkatnya saja, tutorial Mendeley Desktop itu yang pertama adalah kita harus mendaftar akun dulu. Yang kedua adalah mendaftar akun menggunakan gmail.com ya, bukan bukan menggunakan Yahoo ya. Kemudian kita daftarnya di Elsevier. Kemudian yang berikutnya adalah kita mendownload aplikasi Mendeley Desktop yang versi 1.9.8. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan instalasi plugin MS Word. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan citasi teks. Yang terakhir itu adalah insert bibliografi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah, nah ini dia nih yang penting Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami dan harus isi ketika sudah mulai menulis suatu paper dan menggunakan Mendeley. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam metadata Mendeley adalah yang pertama yang harus diisi adalah judulnya. Judul yang disarankan menggunakan kapitalis each word. Yang kedua adalah author. Autornya ditulis lengkap kemudian di enter. Nah, jadi nanti autornya akan kembali dari first name menjadi last name. Nah, yang kemudian adalah kalau kita mengutipnya dari artikel jurnal, maka kita harus mencantumkan dan mengetikkan judul jurnalnya apa, tahun jurnalnya apa, volume jurnalnya, nomor isu dan nomornya berapa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah halaman dari artikel jurnal yang kita kutip itu. Kemudian URL. Kemudian yang berikutnya adalah DOI. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya link DOI dengan URL ini wajib ada Bapak Ibu. Nah, misalnya URL tidak ada, maka link DOI harus ada. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk mengisi pun Mendeley ini, metadata di dalam Mendeley ini, cukup kita mengcopy apa namanya link DOI ini aja, baru kita search dari sini. Nanti secara otomatis hasil dari metadata kutipan dari jurnal, artikel jurnal akan otomatis muncul sendiri di sini. Kalau lebih mudah. Kalau yang secara agak lamanya, maka kita ketik sendiri. Kita ketik sendiri di sini. Judul ininya, tipenya dari jurnal artikel, kemudian judul artikelnya apa gitu ya. Kemudian nama jurnalnya, volumenya, kemudian lain sebagainya. Kemudian kalau untuk lebih cepatnya, Bapak Ibu tinggal copy ini aja, link DO-nya langsung search aja di sini. Ini ada logo search-nya yang kecil ini, paling ujung. Itu kalau mau yang lebih cepat Bapak Ibu. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam metadata untuk pengisian daripada eh, apa namanya pengisian di Mendeley untuk kepenulisan ilmiahnya. Nah, kemudian ini nanti Bapak Ibu gambaran besarnya saja instalasi plugin MS Word-nya ya di sini ya di tools-nya kita install MS Word plugin. Nanti akan muncul konfigurasi seperti ini bawah. Oke, seperti yang terlihat di eh, layar saya. Oke, kemudian berikutnya, singkat aja saya mau jelaskan ya Bapak Ibu ya, nanti untuk masuk ke bagian artikelnya, itu nanti mungkin Kang Busro ya, lebih jelasnya begitu. Oke, nah ini salah satu contoh nih, ini eh, bibliografinya, kemudian ini hasil kutipannya.
ya Mariatum 2020. Ini dari artikel jurnal Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Saya menggunakan gaya style APA, ya, Association Physiologian. Kemudian ini dari update daftar usahakannya secara otomatis langsung muncul. Tapi kita klik satu kali dulu, baru selebihnya nanti akan muncul secara otomatis. Kemudian kapan kita harus melakukan citasi Bapak Ibu? Nah, citasi Bapak Ibu ada dua ya. Ya, citasi itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah kutipan langsung atau direct question. Nah, kutipan langsung itu adalah menggunakan ungkapan atau penulis lain atau istilahnya copy paste Bapak Ibu. Jadi ada tulisan orang nih, misalnya kira-kira mengenai contohnya misalnya seperti ini Bapak Ibu ya, tapi saya menggunakan ini nih. Saya menggunakan AI misalnya. Jadi ini hanya salah satu contoh. Tata asusila adalah sesuatu yang penting meskipun topik tersebut terlalu sering diabaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mau saya eh, sampaikan. Ini adalah kutipan langsung. Ini tanpa diedit, Bapak Ibu. Itu namanya kutipan langsung. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya kutipan langsung itu kalau dia kurang dari 30 kata, maka dihubungi dengan tanda kutip dan balas kutip, Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya perbedaan dari kutipan langsung itu. Kemudian yang berikutnya, kutipan tidak langsung atau indirect question. Nah, indirect question itu adalah penggunaan ide atau gagasan penulis lain. Jadi kita melakukan parafrase terhadap kutipan orang, ya, terhadap kutipan, maksudnya tulisan orang dan kita masukkan ke dalam tulisan kita. Nah, kita melakukan, eh, oke, nah kita harus melakukan parafrase ulang Bapak Ibu. Nah, jadi itu namanya disebut dengan kutipan tidak langsung. Nah, contohnya adalah pandangan yang berbeda perlu dihilangkan atau direkonsiliasi melalui suatu negosiasi yang rasional. Nah, contoh ini sudah saya parafrase dan saya kutip dari Supomo tadi. Nah, kemudian ini perbedaannya Bapak Ibu ya dari direct question itu. Kalau dia lebih dari 40 kata, maka dia akan condong ke dalam Bapak Ibu. Pastilah Bapak Ibu masing-masing tahu perbedaan dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung gitu. Kemudian Bapak Ibu untuk rekomendasi juga ya, rekomendasi untuk Bapak Ibu para peneliti yang ini yang sebaiknya menggunakan kalau misalnya mau membaca buku elektronik bisa menggunakan aplikasi Ipusnas gitu ya. Kemudian kalau untuk mengorganisasikan atau menata atau membuat data bibliografi bisa menggunakan Mendeley gitu ya, bisa menggunakan Zotero, bisa menggunakan perangkat dan piranti yang lain. Selebihnya bisa juga menggunakan Publish or Perish, kemudian bisa menggunakan apps dari AI Research juga ada ya. Kemudian bisa juga menggunakan portal ilmiah atau indeksasi jurnal ilmiah nasional dan internasional yang bereputasi. Contoh kalau dia nasional itu menggunakan Garuda ya, Garuda gitu atau Sinta. Kalau dia internasional bisa menggunakan DOAJ begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya mau meluruskan sekali lagi bahwasanya eh, kadang mahasiswa saya, Chris, mohon maaf waktunya kurang 5 menit lagi ya. siapa. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ada yang salah tafsir bahwasanya ketika ditanya saya mengutipnya dari artikel dari jurnal. Dari manakah Anda menggunakan referensi ini? Saya menggunakan referensi dari jurnal. Jadi sepahaman saya Bapak Ibu sebagai pustakawan, kalau mau ditanya jawaban seperti itu maka bahwasannya jawabannya adalah saya mengambil dari artikel ini dengan judul jurnal ini dan sumbernya dari sini. Nah, kalau ketika kita menggunakan referensinya, misalnya kalau ada pertanyaan menjawab begini, saya menggunakan referensi dari jurnal ini. Pertanyaannya, apakah semua jurnal itu digunakan untuk referensi dalam sebuah paper itu? Nah, jadi yang tidak Bapak Ibu. Jadi mohon diluruskan sedikit pemahamannya bahwasannya yang mau dikutip itu adalah artikel jurnal dari judul jurnal ini, volume sekian dan halaman sekian. Nah, itu salah satu yang mau saya coba luruskan. Oke, terakhir Bapak Ibu sambil ini, jadi Mendeley Desktop itu sangat penting Bapak Ibu ya untuk membuat apa namanya untuk membantu kita dalam hal penulisan ilmiah, membuat citasi dan yang berikutnya adalah untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan etika penulisan ilmiah. Baik, demikian hasil paparan dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memahaminya dan jika ada pertanyaan nanti boleh nanti di kolom chat atau mungkin raise hand mungkin barangkali voice. Baik, demikian Pak Eko saya kembalikan. Bisa didemokan sebentar, Pak?
Pak Busronya masih gabung demo untuk Mendeley desktop. Maksudnya berarti saya lanjut ini gitu atau bagaimana Pak? Ya, silakan, Chris. Oh, saya lanjut aja sedikit ya Pak ya. Ya, siap, silakan. Oke, baik. Eh, saya coba share lagi. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Enggak ya? Share yang enggak kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, nah jadi di dalam penulisan juga, di dalam penulisan kita juga harus memahami bagaimana cara menyisipkan suatu kutipan Bapak Ibu, ya. Mem- Menyematkan atau menyisipkan suatu kutipan. Saya coba buat salah satu contohnya saja. Ini saya coba copy aja ya, Bapak Ibu. Ini saya coba copy dulu. Oke, saya coba copy dulu Bapak Ibu. Ini ibaratnya ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu ya. Ini hanya contohnya saja. Ketika kita mulai menyisipkan suatu kutipan, dan ini mungkin barangkali Bapak Ibu punya pengalaman yang mungkin yang berbeda-beda begitu ya. Jadi ini ibaratnya adalah ini adalah salah satu kutipan tidak langsung Bapak Ibu. Contoh, ini kutipan tidak langsung. Maka kutipan tidak langsung kita menyematkannya di akhir Bapak Ibu. Jadi di akhir kalimat. Jadi sebelum tanda titik di sini kita muatkan. Kemudian untuk menyisipkan suatu kutipan, kita kembali ke Mendeley-nya tadi yang sini. Ini contohnya misalnya di artikel ini, judul artikelnya di Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat. Ini contohnya misalnya ini yang kita kutip. Nah, untuk memunculkan kutipan di Microsoft Word di tulisan kita, maka silakan Bapak Ibu, ini tadi ibaratnya setelah Bapak Ibu sudah menginstal ya, sudah menginstal daripada apa namanya plugin Mendeley-nya, maka silakan pilih Bapak Ibu reference, kemudian pilih insert citasi. Kemudian setelah pilih insert citation, kemudian ketik di sini yang tadi faktor judul artikelnya ya, tadi faktor-faktor itu. Nah, silakan pilih yang ini, pilih faktor. Nah, setelah muncul seperti ini, baru pilih OK. Oke, langsung muncul Bapak Ibu kutipannya ini. Nah, sudah akhiri dengan tanda titik. Nah, yang kedua kita langsung memunculkan, kita membuat headline daftar pustakanya langsung Bapak Ibu. Enter, langsung pilih insert bibliografi. Nah, dia otomatis akan muncul sendiri. Nah, kita menggunakan style daripada APA. Ya, kita menggunakan standar dari APA Bapak Ibu. Misalnya kita ubah dulu ini dari APA. Oke, otomatis muncul. Oke. Oke. Ini standar dari API sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian selanjutnya untuk memunculkan daftar pustakanya, jangan lagi Bapak Ibu klik insert bibliografi. Dia pasti otomatis akan muncul tersendiri di bawah. Coba kita buat lagi dengan ini yang sama. Contoh misalnya, saya coba copy lagi yang di Mendeley saya lagi. Misalnya ini muncul gini ya. Oke. Oke, misalnya tentang si Dewi lagi gitu. Langsung Bapak Ibu klik aja Dewi Sitasin lagi. Kemudian ketik lagi misalnya atau misalnya mengenai judul yang lain misalnya kayak ini contoh. Nah, dia otomatis akan muncul Bapak Ibu. Oke, sudah 2 menit lagi, Pak. Langsung closing, Pak. Oke. Oke.
Nah, begitu Bapak Ibu, sebenarnya cara menyisipkan daripada kutipan itu, biarpun itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Tapi perlu diperhatikan tadi, kalau kutipan langsung tadi, kalau dia kurang dari 40 kata, maka dihubungi dengan tanda kutip dan balas kutip, dan spasinya cuma satu Bapak Ibu, dan dipisah dengan kalimat berikutnya. Baik, demikian Pak Eko untuk penjelasan dari saya. Terima kasih Pak Eko, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Krisman. Jadi Mendeley desktop tadi ya masih bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam karya tulis ilmiah.